نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sesungguhnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sangat-sangatlah banyak. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah telah berikan, maka kata Allah pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Ternyata hanya sedikit di antara hamba-hamba yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak sehingga tak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi yang pandai bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka semoga seluruh jamaah yang hadir ini menjadi kelompok hamba Allah yang sedikit tetapi pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sebenar-benarnya bukti syukur seorang hamba yaitu taat Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, yaumul Jum'ah sayyidul ayyam, hari Jumat penghulunya para hari. Di hari Jumat Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Berbanyaklah sholawat atasku di malam Jumat atau di hari Jumat. Maka berbanyaklah kita bersholawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat ini. Hadirin, nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam jangka waktu 50.000 tahun lamanya, 50.000 tahun berdasarkan hadis sahih Rasulullah SAW. Ini bukan dongeng tapi pasti terjadi. Maka kehidupan dunia ini Allah jelaskan mata'un qalil, kehidupan kesenangan yang sangat sebentar, tidak ada apa-apanya dibandingkan panjangnya kehidupan akhirat. 50.000 tahun manusia dikumpulkan dalam keadaan hubatan, huratan, hurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum dihitam. 50.000 tahun manusia menanti untuk diadili. Dalam kondisi matahari sangat dekat kepada manusia ketika itu, maka manusia tidak sabar menunggu proses pengadilan. Matahari sangat menyengat. Keringat manusia ada yang sampai di lututnya, ada di punggungnya, ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Maka ketika itu Allah ilhamkan kepada seluruh manusia
untuk mendatangi para nabi Allah, meminta agar segera urusan manusia diselesaikan, agar pengadilan segera ditegakkan. Maka manusia mendatangi para nabi. Datanglah mereka ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak mampu. Mereka minta supaya disampaikan kepada Allah, segera ditegakkan pengadilan. Nabi Adam tidak mampu. Datang ke Nabi Nuh tidak mampu. Datang ke Nabi Ibrahim tidak mampu. Datang ke Musa alaihissalam tidak mampu. Datanglah mereka ke Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan, coba kau datangi saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia ramai-ramai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah agar Allah segera menegakkan pengadilan akhirat. Maka ketika itu Rasul mempunyai doa, yang doa itu belum dipanjatkan ketika beliau hidup, dan doa itu baru akan beliau doakan ketika nanti di yaumil mahsyar. Maka Rasulullah bersujud dalam waktu yang lama, menghibah dan meminta kepada Allah, sehingga Allah iba melihat kekasihnya bersujud dalam waktu yang lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tusbut turta wasfa tusaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau hendak minta, aku akan berikan. Berikan syafaat kepada siapapun yang akan kau berikan syafaat, aku akan berikan syafaat. Maka oleh karena itu, perbanyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Hadirin jemaah-jemaah Allah, dalam khutbah pada siang hari ini, khatib akan membawakan Asyratus Sa'ah, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Sekalipun hamba itu kafir, Allah masih mempunyai rasa sayang kepada hamba. Maka Allah tidak menghancurkan bumi itu begitu saja. Allah memberikan tanda-tanda agar manusia bersiap-siap, bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan ketahuilah, kiamat ini sudah dekat, hadirin jemaah Allah. Bahkan 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Iqtarabus sa'atu wa syaqqa al-qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat, dan manusia saat itu dalam keadaan ghaflatin mu'ridun, dalam keadaan ghaflah dan dalam keadaan berpaling. Manusia di saat dekatnya datangnya hari kiamat dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai, dan dalam keadaan berpaling. Maka oleh karena itu 14 abad yang lalu telah dikatakan dekat, maka bagaimanakah dengan hari ini? Tentu hari kiamat itu semakin dekat, dan tanda-tandanya hari ini satu persatu telah muncul di hadapan kita. Ada kiamatul kubra, kiamat besar yaitu hancurnya seluruh tatanan bumi ini, dan kiamat sugra, kiamat kecil yaitu wafatnya manusia, matinya seorang anak manusia, itu kiamat kecil. Tetapi kiamat besar ini didahului dengan tanda-tanda, dan tanda-tanda itu hari ini mulai muncul. Hadirin jemaah rahimakumullah, memasuki tahun baru 2021, sampai hari ini kita bisa saksikan bencana demi bencana datang melanda negeri ini. Mulai daripada jatuhnya pesawat Sriwijaya, korbannya tidak sedikit. Kemudian gempa bumi yang dahsyat di Sulawesi. Kemudian banjir bandang di Kalimantan, banjir bandang dan tanah longsor di Bogor dan di beberapa tempat. Dan masih banyak lagi musibah-musibah lain. Angin puting beliung itu terjadi di hari tahun ini, memasuki tahun baru 2021. Rentetan demi rentetan, bencana demi bencana terjadi di depan mata kita, dan korbannya tidak sedikit. Ini musibah yang melanda manusia yang hidup di negeri kita ini. Dan ada musibah yang lebih besar, yaitu wafatnya ulama. Mautul alim musibatun la tujbar. Matinya seorang alim, seorang ulama adalah musibah yang tidak tergantikan.
Di samping musibah berupa bencana-bencana yang tersebut, musibah yang tidak kalah besar, matinya para ulama. Hadirin jemaah-jemaah rahimahumullah, beberapa hari yang lalu bangsa Indonesia kehilangan seorang ulama besar, pencetak ribuan hafiz Quran, Syekh Ali Jabir rahimahullah. Beliau telah mendahului kita, dan di hari itu dan hari beberapa hari ke depan ternyata ada beberapa ulama juga di Pulau Jawa dan di Kalimantan, ulama besar juga yang meninggal. Dan hadirin ketahuilah, ini semua tidak luput daripada tanda-tanda dekatnya datangnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyebutkan, Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya datang hari kiamat, yaitu ayyul ba'al ilm. Ayyul ba'al ilm, ilmu akan diangkat, ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada-dada manusia. Jadi ini tanda dekatnya hari kiamat. Ilmu itu Allah akan cabut dari dada manusia. Dicabutnya ilmu itu kata Rasulullah bukan dicabut langsung melalui kepala Rasulullah, kepala manusia seketika itu, tetapi dicabutnya ilmu yaitu walakin dengan cara iqabbil ulama, dengan cara Rasulullah mewafatkan para ulama. Ulama-ulama yang jujur, yang tulus, yang lurus, yang takut kepada Allah, satu persatu ulama-ulama itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah dipanggil, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda sudah terjadi. Berapa banyak negeri ini kehilangan ulama, dipanggil oleh Allah, dan ini merupakan asyratus sa'ah, tanda dekatnya hari kiamat. Ayyul ba'al ilm. Kalau ilmu sudah dicabut, ulama-ulama yang jujur, yang lurus, yang hanya takut kepada Allah sudah dicabut, maka yang tersisa kata Rasulullah, ulama-ulama, ada ulama tapi tak takut kepada Allah. Ya. Ulama-ulama yang tak paham sebenarnya tentang Islam. Ini hadis Nabi. Ya. Makin lama makin banyak orang seperti ini, yang jujur, yang lurus, yang takut dipanggil pulang daripada ulama itu. Yang tersisa ulama-ulama yang tidak takut kepada Allah, yang tidak lurus. Ulama-ulama itu didatangi oleh manusia. Fasa'alu, manusia bertanya kepada ulama-ulama itu. Fa'aftu bighairi ilm, kemudian ulama itu berfatwa tanpa ilmu. Summa dallu wa adallu, kemudian ulama itu sesat dirinya sendiri dan menyesatkan orang banyak. Jadi fenomena pertama dekatnya hari kiamat, ilmu dicabut dengan diwafatkan ulama-ulama yang jujur, yang lurus. Kalau sudah itu terjadi, wajah zina, ya, akan muncul merajalela di mana-mana perzinahan. Perzinahan dilakukan orang di mana-mana. Hari ini masya Allah, ya, alhamdulillah min dzalik, terutama di kota-kota besar, manusia sudah kehilangan rasa malu. Mereka tidak lagi menganggap zina itu satu perbuatan dosa. Mereka melakukan, bahkan dengan bangga melakukan zina. Dia ceritakan lagi perbuatan dosanya kepada orang lain. Zina tidak lagi dianggap zina. Ya, dan bahkan sampai ke pelosok-pelosok hari ini, berapa banyak anak muda, pasangan muda belum menikah yang sudah berzina tanpa pernikahan. Mereka tidak menikah tetapi berzina. Na'udzubillah. Ini sudah terjadi. Wayat harus zina, ya, wayat harus jahat. Ilmu dianggap kebodohan merajalela karena manusia banyak bodoh, tak tahu halal haram, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan yang haram dikatakan halal, yang halal itu dikatakan haram. Zina merajalela di mana-mana. Wa yashrabul khamr, minuman khamr, ya, terjadi di mana-mana. Banyak orang hari ini, ya, suka meminum khamr. Selain khamr hari ini yang tidak kalah dasarnya yaitu narkoba. Narkoba, hadirin jemaah rahimahullah, khatib perlu sampaikan, ya, dan data ini boleh dicek di kepolisian. Di kota Bima yang kecil ini, mohon maaf, pemakai narkoba sangat tinggi. Ini harus jadi perhatian kita. Hati-hati generasi muda kita. Sama dia hukumnya dengan khamr.
sama mabuknya, sama merusaknya, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota Bima ini. Silahkan dicek di kepolisian. Kami pun tahu karena kami bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas narkoba. Pemakaian narkoba di Bima cukup tinggi. Ya. Miras, narkoba, kebodohan merajalela, kemudian yang terlalu zaman, zaman waktu ini terasa sangat dekat. Sangat dekat waktu ini. Barusan sholat zuhur sebentar, asar sebentar lagi maghrib. Singkat sekali sehari. Ya. Dan ini sudah kita rasakan. Ya. Kemudian kata aswaq, pasar, mal-mal berdekat-dekatan. Mal-mal, pasar-pasar berdekat-dekatan. Kita bisa saksikan hari ini di kota-kota besar. Ya, tidak sampai 1 kilo sudah ada mal, ada pertokoan, ada pusat perbelanjaan. Mungkin nanti fenomena itu akan sampai ke tempat kita ini. Mal-mal, pasar-pasar itu berdekatan. Dan ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Waktu singkat, pasar-pasar banyak, dan tanda yang lain yaitu taksul zalazil. Akan muncul al-zalazil. Apa itu al-zalazil? Gempa bumi, goncangan-goncangan yang dahsyat yang mengguncang bumi itu akan bermunculan. Dan ini sudah kita rasakan. Ini sudah terjadi pada hari. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, musibah demi musibah ini tidak lepas juga datang karena dosa-dosa dan ulahnya manusia. Ya. Musibah tidak akan terjadi melainkan karena dosa manusia. Ya. Dan musibah tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya manusia. Ya. Jadi musibah yang terjadi itu karena manusia sudah tidak takut kepada Allah. Makin dekat hari kiamat, manusia makin rusak, manusia makin jauh dari Allah, tak takut lagi kepada Allah. Halal tidak lagi menjadi haram, tidak menjadi haram, bahkan yang haram sudah dihalalkan. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan itulah yang menjadi tontonan, dan itu sudah terjadi pada hari ini. Maka oleh karena itu, dengan tanda-tanda, sebenarnya banyak tanda-tanda ini, ada 50 lebih tanda-tanda kecil datangnya, dekatnya hari kiamat, tapi tidak mungkin kita sampaikan semua. Dari yang sudah disampaikan cukup kiranya membuat kita harus waspada. Usia bumi ini sudah tua. Bumi ini sudah tua. Ibarat orang memberikan contoh. Kalau ada bangunan rumah tua hendak dirobohkan, orang yang punya rumah pasti dia keluarkan barang-barang berharga. Barang-barang berharganya dikeluarkan semua, kemudian baru rumah itu dihancurkan, dirobohnya. Begitu juga dengan bumi ini. Orang-orang terbaik, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, Allah panggil satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hadirin jamaah rahimakumullah, semakin dekatnya datang hari kiamat, kata Rasulullah, yang tersisa adalah ampasnya manusia yang rusak, yang jauh daripada Islam, yang mereka tidak takut lagi kepada Allah dan tidak malu kepada manusia yang di bumi. Ya, mereka tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Bahkan yang batil itu dikatakan yang hak itu justru dikatakan batil. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di usia bumi yang sudah tua ini, hendaklah kita mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu. Naudzubillah, kita tidak berharap jangan sampai kota Bima yang kita cintai ini Allah turunkan bala. Ya, Allah turunkan musibah, entah apapun itu musibah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau maksiat, kalau perbuatan dosa-dosa selalu dilakukan oleh manusia, maka justru itulah yang mengundang turunnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin, hendaklah kita mempersiapkan diri. Lebih-lebih kiamat sugra. Kiamat sugra yaitu kematian anak manusia. Ini selalu dekat dengan kita, selalu mengancam kematian. Kematian selalu mengancam kita dan dia dekat dengan kita. Al-mautu mudhiza. Kematian itu selalu datangnya mendadak. Banyak orang berangan-angan ingin berbuat baik, ingin beramal saleh, ingin bertobat, menunggu usia 60-70 tahun. Angan-angannya demikian, tetapi umur baru 40-50 tahun Allah mengirim penyakit. Allah mengutus Israel untuk mencabut nyawanya. Tidak ada kesempatan lagi dia untuk bertobat dan mempersiapkan amal-amal terbaik.
Maka oleh karena itu persiapkanlah amal-amal terbaik, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita. Baiklah, kiamat mungkin masih lama, kiamat kubra, tapi jangan lupa kiamat sugra, kiamat kecil yang selalu mengintai. Israel ini tinggal menunggu perintah Allah dan siap untuk mencabut nyawa kita. Dan jangan lupa kita yang hadir ini adalah calon-calon mayit, pasti mati. Kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang terpenting persiapkanlah amal-amal soleh, perbanyaklah amal-amal soleh, karena hanya dengan amal soleh itulah kita akan selamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, khutbah yang aku sampaikan, semoga khutbah ini bermanfaat di hadapan kita semua. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal asri fi kaitsi sadaqil khus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat, yaitu berupa kesempatan hidup. Ada dua nikmat yang banyak diingkari oleh manusia. Nikmatani mambulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mengingkarinya, tidak pandai mensyukurinya. Yang pertama as-sihat, yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan ini merupakan nikmat Allah. Hari ini berapa banyak Allah berikan nikmat manusia berupa kesehatan, tapi justru dengan kesehatannya dia berbuat durhaka kepada Allah. Yang kedua al-farad. Al-farad, waktu luang, kesempatan atau umur, ini pun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun tidak sedikit hari ini manusia membuang-buang umurnya dengan percuma. Bahkan hari-harinya umurnya habis, hari-harinya hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita menyesal ketika umur masih ada, ketika kita sehat, kita jauh, kita durhaka kepada Allah. Tapi ketika Allah mengutus Israel ingin mencabut nyawa, ketika itulah kita baru akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabadikan penyesalan ahli ma'asi, si tukang maksiat, si tukang pendosa. Ketika dia hidup, ketika dia sehat, dia jauh dari Allah, dia banyak berbuat durhaka kepada Allah. Ketika nyawanya di kerongkongan, barulah dia ingat Allah dan ingin mengerjakan amal soleh. Allah abadikan ini dalam surat An-Mu'min. Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika si pendosa, si tukang maksiat ini ditarik nyawanya oleh Israel, nyawanya dihentikan di kerongkongan, apa yang dia ucapkan? Qala rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jangan dulu kau cabut nyawaku, ya Allah. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan amal-amal yang saleh yang dahulu amal-amal saleh itu aku sia-siakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala kalla. Kalla, bukan la, tapi kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Sesungguhnya permintaanmu itu adalah sia-sia, ucapanmu itu sia-sia belaka. Sebentar lagi engkau akan diseret masuk ke dalam kubur. Ila yaumil yub'atsun, sampai nanti hari engkau akan dibangkitkan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan ahli ma'asi ingin beramal soleh ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ketika itu pintu taubat tertutup. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih akan menerima taubatnya seorang hamba, masih akan menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, sebelum ghargharah. Ghargharah itu bunyi nyawa di kerongkongan, itu ghargharah.
Sebelum nyawa di kerongkongan, pintu taubat terbuka. Tetapi ketika nyawa di kerongkongan, tertutup pintu taubat. Inilah model manusia yang sangat rugi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.